Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Selalu Ada akan mempresentasikan tentang konsep proses bisnis yang akan kami jelaskan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Danan Noviandi dan rekan Saya Danar Prayoga. Saya Lutfi Fitra Musyafa. Dan saya Madi Gangga. Oke, selanjutnya next. Baik, selanjutnya itu ada proses definisi proses bisnis. Proses bisnis merupakan sebuah aktivitas atau pekerjaan dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis dan menghasilkan output bagi pelanggan. Nah, ada dua pandangan mengenai proses bisnis. Yaitu yang pertama yaitu menurut sudut pandang administrasi bisnis, yaitu aspek penting dari manajemen bisnis adalah dengan meningkatkan operasional perusahaan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya menjalankan bisnis, dan membangun produk dan layanan baru dengan biaya rendah. Kemudian yang kedua, menurut sudut pandang komunitas perangkat lunak. Jadi dasar penting yang untuk realisasi teknis proses bisnis adalah menyediakan sistem perangkat lunak yang kuat dan dapat diskalakan dengan sistem informasi yang terintegrasi. Karena proses bisnis diwujudkan dalam lanskap teknologi informasi yang kompleks. Selanjutnya, manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis atau yang biasa disebut BPM adalah seni dan ilmu mengawasi bagaimana pekerjaan dilakukan dalam organisasi untuk memastikan hasil yang konsisten dan untuk memanfaatkan peluang perbaikan. Nah, contoh dari tujuan perbaikan adalah mengurangi biaya, mengurangi waktu eksekusi, mengurangi tingkat kesalahan, tapi juga mendapatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi. Nah, tujuan manajemen proses bisnis yaitu mempersempit kesenjangan antara sudut pandang yang berbeda dan untuk memberikan langkah menuju pemahaman umum tentang konsep dan teknologi dalam manajemen proses bisnis. Proses bisnis merupakan kunci untuk meningkatkan pemahaman tersebut. Teknologi informasi dan sistem informasi memiliki peran penting dalam manajemen proses bisnis, karena akan mendukung aktivitas bisnis pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada komposisi atau apa yang terlibat dalam proses bisnis. Yang pertama ada aktor atau partisipan. Partisipan merupakan organisasi atau orang yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Lalu yang kedua ada customer, yaitu orang yang akan mengkonsumsi output dari proses bisnis tersebut atau hasil dari proses bisnis tersebut. Lalu ada outcome, yaitu output atau hasil dari suatu proses. Lalu ada physical object berupa peralatan, bahan, produk, dokumen kertas, yaitu bahan-bahan yang berbentuk fisik dalam proses bisnis tersebut. Lalu ada informational object, yaitu dokumen, catatan elektronik atau surat yang berisi informasi mengenai proses bisnis yang ada di proses bisnis tersebut. Lalu ada positive outcome, yaitu proses bisnis yang dapat memberikan value kepada partisipan atau aktor yang terlibat. Lalu ada negative outcome, yaitu proses bisnis yang tidak dapat memberikan atau memberikan negative value kepada aktor atau partisipan yang terlibat. Selanjutnya, proses bisnis juga melibatkan event, yaitu sesuatu notation atau notasi dalam proses bisnis yang berbentuk bulat, yaitu yang tidak memiliki durasi, dapat memicu serangkaian kegiatan, dan memiliki fungsional atau fungsi tersendiri. Lalu ada decision point, yaitu titik keputusan dibuat, yaitu titik keputusan yang mengenai sesuatu cara proses dijalankan dalam proses bisnis. Lalu yang terakhir ada task atau kegiatan, yaitu suatu kegiatan yang bisa dilihat sebagai unit kerja dalam suatu proses bisnis atau cara bagaimana suatu task dilakukan. Oke, selanjutnya klasifikasi proses bisnis. Terdapat organisasi dan operasional. Di organisasi, proses tingkat tinggi yang biasanya ditentukan dengan memasukkan dan keluaran berupa hasil. Dan proses bisnis ini bertindak sebagai pemasok atau proses konsumen. Proses bisnis organisasi mencirikan fungsionalitas bisnis. Selanjutnya, proses bisnis operasional adalah aktivitas dan hubungan yang ditentukan tetapi tidak aspek implementasi proses bisnis diabaikan. Ditentukan oleh model proses bisnis. Ada beberapa proses bisnis operasional yang diperlukan untuk berkontribusi pada satu proses bisnis di organisasi. Selanjutnya, proses intraorganisasi dan proses koreografi. Proses intraorganisasi adalah tidak ada interaksi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh pihak lain. Karena fokus utama pada proses bisnis adalah perampingan proses internal dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai. Selanjutnya, proses koreografi adalah sebagian besar proses bisnis koreografi yang berinteraksi dengan proses bisnis di organisasi lainnya. Next. Oke, selanjutnya penjelasan tool di BPMN akan dilanjutkan oleh Made Gangga. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana membuat proses bisnis sederhana menggunakan Bizagi Modeler. Nah, jadi biasanya ketika kita membuat suatu diagram baru, di sini sudah langsung otomatis muncul yaitu ada pool. Jadi pool di sini itu untuk merepresentasikan si partisipan yang ada. Misalnya kita ubah di sini, kita ingin misalnya di sini ada restoran. Nah, di sini
di dalam restoran itu kan biasanya ada berbagai aktor juga di dalamnya. Misalnya di sana tuh ada pelayan dan koki dan lainnya. Nah, di situ kita bisa menggunakan lane. Jadi di bagian kiri ini kita bisa menggunakan lane. Bisa kita tambahkan saja di sini. Misalnya kita tambahkan 2. Misalnya di sini di lane 1 kita ubah menjadi pelayan. Dan untuk di lane 2 misalnya kita ganti menjadi koki. Oke. Nah, jadi untuk melakukan suatu proses bisnis, kita biasa mengawali dengan menggunakan start event di sini, di kiri atas. Bisa langsung kita tambahkan saja di sini. Jadi kita misal langsung mulai. Oke. Nah, jadi setelah kita membuat ini, kita akan membentuk task-nya atau activity yang akan dilakukan. Nah, misalnya di sini yang pertama yaitu pelayan itu menerima pesanan dari pelanggan. Oke. Nah, setelah menerima pesanan, kita juga bisa menggunakan di sini yaitu ada intermediate event. Misal kita masukkan di sini. Nah, jadi ceritanya kita pesanan yang sudah masuk, kita akan kirimkan ke koki. Pesanan. Nah, di sini bisa kita ubah event type-nya menjadi message. Nah, jadi pesanan di sini akan kita teruskan ke koki. Kita ubah lagi menjadi message, kemudian ini kita menerima. Nah, jadi pesanan yang dikirimkan oleh pelayan sudah diterima oleh koki di sini. Kemudian kita tambahkan lagi aktivitas di kokinya, yaitu misalnya akan mempersiapkan alat dan bahan. Oke. Di sini, nah setelah koki di sini mempersiapkan alat dan bahannya, maka bisa kita tambahkan gateway di sini. Nah, fungsinya gateway itu jadi bisa untuk melakukan suatu percabangan atau lainnya. Nah, di sini misal kita akan membuat si koki ini menyiapkan banyak menu di sini secara sekaligus. Kita bisa menggunakan parallel gateway. Jadi di sini bisa membuat 2 atau lebih sekaligus. Misal di sini kita buat task yang satu ini misalnya merebus air. Kemudian bisa juga sekaligus dengan menggoreng sesuatu. Menggoreng. Nah, setelah itu, jadi dengan menggunakan parallel gateway, koki melakukan 2 hal ini secara paralel sekaligus. Kemudian selanjutnya kita kembalikan lagi di sini masih menggunakan parallel gateway. Jadi di sini join kembali. Oke. Nah, jadi selanjutnya misalnya di sini masakan yang sudah dibuat sudah jadi. Jadi masakan sudah jadi. Terus selanjutnya masakan yang jadi akan diterima oleh pelayan untuk dihidangkan ke pelanggan. Kemudian setelah untuk mengakhiri prosesnya kita menggunakan end event yang kemudian. Jadi dengan end event di sini maka proses bisnis yang telah kita buat sudah selesai. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang proses bisnis yang telah kita ambil dari suatu perusahaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses bisnis penerimaan mahasiswa baru dari perusahaan yang kami angkat. Nah, pertama dimulai dari direktur yang menetapkan panitia penerimaan mahasiswa baru. Kemudian Pudir 3 mengadakan rapat koordinasi dengan panitia PMB. Kemudian panitia menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, melakukan promosi pendaftaran setelah seleksi. Nah, kemudian calon mahasiswa mendaftar secara online dan melengkapi persyaratan. Kemudian panitia menerima pendaftaran tadi. Nah, apabila si calon mahasiswa tidak melengkapi seluruh persyaratan, maka akan diminta untuk melengkapinya selama waktu pendaftaran masih dibuka. Nah, kemudian jika sudah lengkap, peserta akan mendapatkan kartu ujian, kemudian berhak mengikuti tes potensi akademik. Setelah itu panitia mengumumkan hasil tes potensi akademik, dan setelah melakukan pengumuman hasil tes potensi akademik akan mempersiapkan tes selanjutnya, yaitu tes kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit yang ditunjuk. Kemudian peserta seleksi yang lulus tes TPA mendaftar tes kesehatan. Nah, apabila peserta yang tidak lulus tes TPA maka tidak berhak untuk mengikuti tes kesehatan. Setelah
peserta mengikuti tes kesehatan, kemudian panitia akan mengumumkan hasil tes kesehatan tadi. Nah, apabila peserta yang tidak lulus tes hasil kesehatan, maka tidak berhak untuk mengikuti interview. Peserta yang lolos akan mengikuti interview. Kemudian panitia setelah interview, panitia akan merekap semua hasil proses seleksi. Yang kemudian hasil rekap tersebut akan diberikan kepada direktur untuk dibuat tentang keputusan seluruh hasil proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kemudian panitia akan mengumumkan hasil keputusan direktur tersebut. Dan peserta yang lulus seluruh proses seleksi akan diminta untuk melakukan daftar ulang dengan menyelesaikan pembayaran. Nah, apabila peserta tidak melakukan pembayaran selama 7 hari, maka panitia akan mengirim reminder. Apabila peserta sudah membayar, maka peserta akan mendapatkan kwitansi dari bank. Dan kemudian proses selesai. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses rekrutasi karyawan. Nah, jadi pertama, Kapprodi di sini akan menentukan kebutuhan tenaga dosen dan tenaga pendidikan yang dibutuhkan, kemudian akan mengajukan permohonan kepada direktur, dan ada tembusan kepada kepala bagian SDM. Kemudian selanjutnya direktur di sini akan melakukan persetujuan, apakah disetujui atau tidak disetujui. Apabila tidak disetujui, maka proses akan segera berakhir. Apabila disetujui, maka akan kembali ke bagian SDM. Nah, di sini di bagian SDM, apabila setelah menerima laporan permohonan dan juga permohonan telah disetujui dari direktur, maka akan dilanjutkan dengan mengumumkan adanya lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, jadi selanjutnya di sini akan memberikan berkas di sini berita lowongan pekerjaan. Nah, pelamar yang melihat lowongan pekerjaan tersebut bisa mengajukan lamaran pekerjaan yang kemudian akan diberikan kepada bagian SDM. Nah, di sini selanjutnya yaitu bagian SDM yang telah menerima berkas lamaran tersebut. Kemudian selanjutnya akan menetapkan tim rekrutmen untuk melakukan seleksi dan mengumpulkan berkas yang sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan secara paralel. Jadi secara bersamaan akan dilakukan di sini. Kemudian selanjutnya akan diadakan seleksi administratif oleh bagian SDM. Apabila peserta yang tidak lolos, maka proses akan segera berakhir. Apabila peserta lolos seleksi administratif di sini, maka bagian SDM akan mengirimkan undangan pelamar, surat undangan pada pelamar. Nah, kemudian selanjutnya akan diterima oleh pelamar tersebut. Nah, peserta yang menerima surat undangan selanjutnya akan mengikuti serangkaian tes. Di sini terdapat subproses, jadi di dalamnya ini ada tes potensi akademik, kemudian tes praktek kerja, kemudian ada tes wawancara, dan yang terakhir ada tes kesehatan. Kemudian setelah mengikuti serangkaian tes tersebut, bagian SDM akan mengumpulkan hasil tes tersebut yang akan menghasilkan berkas hasil seleksi. Nah, selanjutnya bagian SDM akan melaporkan hasil seleksi tersebut ke bagian direktur. Nah, direktur di sini akan menerima hasil seleksi dan selanjutnya akan mengesahkan SK pengangkatan pegawai tidak tetap selama 1 tahun. Kemudian proses rekrutasi karyawan berakhir. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembayaran biaya kuliah pada studi kasus yang telah kami lakukan. Pertama, bagian yayasan akan menyetujui dan memverifikasi rencana operasional. Selanjutnya, pada bagian keuangan akan menyusun rincian biaya kuliah. Dan selanjutnya, bagian keuangan akan bekerja sama dengan bagian akademik untuk membuat surat pemberitahuan biaya kuliah. Dan selanjutnya, surat pemberitahuan biaya kuliah akan dikirimkan ke direktur. Selanjutnya, direktur akan menerima. Dan selanjutnya, direktur akan menandatangani surat pemberitahuan biaya kuliah. Selanjutnya, selanjutnya bagian IT akan mengumumkan surat pemberitahuan biaya kuliah di website. Selanjutnya, mahasiswa membuka pengumuman di website. Selanjutnya, mahasiswa akan melakukan pembayaran. Di sini terdapat batasi gateway, yang mana jika mahasiswa sudah melakukan pembayaran selama 14 hari, maka prosesnya akan langsung berlanjut mengkonfirmasi ulang ke bagian keuangan. Apabila belum, akan diingatkan kembali prosesnya, yang berupa bukti penerimaan dana. Selanjutnya, melakukan verifikasi pembiayaan kuliah mahasiswa ke bagian akademik. Di sini terdapat notifikasi gateway. Apabila sudah, proses akan berlanjut. Apabila belum,
proses akan berakhir. Selanjutnya akan memasukkan laporan keuangan bulanan. Di sini bagian keuangan akan menyerahkan laporan keuangan ke direktur. Selanjutnya direktur akan menandatangani laporan keuangan bulanan. Selanjutnya akan mengirimkan laporan keuangan ke yayasan. Selanjutnya yayasan akan menerima laporan keuangan yang akan diperiksa laporan keuangan. Selanjutnya prosesnya akan berakhir. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses bisnis kerja lembur. Jadi pertamanya kerja lembur itu akan dimulai dari karyawan dengan pengajuan pembuatan surat lembur, lalu diserahkan ke atasan menggunakan event-based gateway, lalu akan melakukan dua tas bersamaan, yaitu exclusive gateway. Jika pengajuan lembur terima, maka lembur akan langsung dimulai oleh karyawan tersebut. Jika dalam 2 hari menggunakan event timer surat tidak direspon oleh atasan, maka akan mengirim reminder dan surat pengajuan akan diserahkan kembali. Jika pengajuan lembur ditolak, maka pengajuan lembur akan ditolak dan proses tidak bisa dilanjutkan. Lalu setelah pengajuan lembur terima, karyawan akan melaksanakan lembur lalu melakukan exclusive gateway. Jika lembur belum selesai, maka akan melanjutkan lembur. Jika sudah, karyawan akan melaporkan hasil lembur dan membuat dokumen laporan lembur. Lalu laporan akan diserahkan kepada atasan dan laporan diterima lalu diserahkan lagi kepada pihak SDM. Lalu pihak SDM akan menerima dan dia akan menghitung jumlah upah lembur yang harus diberikan. Lalu pihak SDM akan membuat laporan upah lembur yang harus diberikan dan membuat dokumennya. Lalu akan menunggu menggunakan event timer gateway hingga hari gajian. Jika hari gajian sudah tiba, maka pihak SDM akan memberikan upah lembur bersamaan dengan gaji yang dimiliki oleh sang karyawan. Lalu akan melakukan event dengan send message, yaitu mengirimkan dokumen beserta upah lembur dengan gaji tersebut kepada karyawan. Dan proses bisnis akan selesai di saat upah lembur sudah diterima oleh karyawan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufik wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.